bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dulu ketika masih bertugas di paroki luar Surabaya, setiap Sabtu dan Minggu selalu pergi ke stasi. Dan ketika ke stasi, acara setelah misa adalah kunjungan umat. Dan dalam acara kunjungan umat itu biasanya ada makan bersama. Ketika saya datang untuk kunjungan dan makan bersama itu, tuan rumahnya itu mempersilahkan kami untuk segera makan. Tapi yang menyedihkan, kami ditinggal sendirian. Jadi saya dengan sopir gitu makan berdua. Padahal tujuan dari kunjungan itu adalah bukan makan. Tapi kunjungan itu tujuannya mendengarkan situasi umat, tujuannya sharing, tujuannya bercerita supaya Romo itu tahu bagaimana kondisi umat di stasi, tahu pergulatannya, tahu apa yang sedang dialami. Sekali, dua kali saya biarkan, 3 kali mulai pegel. Lalu saya bilang ke semua stasi. Tidak semua melakukan seperti itu karena ada beberapa stasi itu yang langsung ngumpul gitu, semua datang. Dan itu menggembirakan, bercerita, berkeluh kesah. Yang stasi yang modelnya begitu tadi itu yang saya disuruh sendiri makan gitu, saya mengatakan kepada mereka, kalau saya sama supir makan sendiri, saat itu juga saya akan pulang. Artinya Anda mempersilahkan saya pulang. Kenapa? Saya di sini bukan cari makan. Karena saya di sini mau mendengarkan kalian bercerita. Anda semua bercerita, Anda semua berkeluh kesah, Anda semua sharing tentang pergulatan, pergumulan yang Anda alami. Kalau ada, kalau tidak ya cerita ringan saja, pokoknya bercerita supaya semakin dekat umat dengan imamnya, supaya imam tahu kondisi domba-dombanya. Karena kalau makan di pasturan juga disediakan makan, sama ibu rumah tangga pasturan sudah disediakan makan. Jadi saya akan pulang. Romo itu kejam, Romo itu jahat. Bayangkan, yang jahat siapa begitu? Tapi yang dikatakan jahat saya karena tidak mau makan. Nah, buat apa makan hanya berdua dengan sopir? Padahal saya pengen bercerita dengan umat saya. Tapi kalau nanti ditanya, apa yang kalian rindukan dari seorang imam? Apa jawabannya? Dikunjungi. Ketika dikunjungi, ditinggal.
Bayangkan itu. Pengen dikunjungi tapi ketika dikunjungi ditinggal. Dan itulah yang terjadi dalam diri kita. Sadar atau tidak kita tuh seperti itu. Padahal kalau dikunjungi ya ditemui, dijagongi, diajak ngomong. Kan gitu. Sama seperti yang dialami Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, yang terjadi dua sikap yang muncul. Marta langsung sibuk sana sini, mempersiapkan segala sesuatunya. Maria datang kepada Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Inilah yang harusnya kita pahami. Mana yang harus kita ambil sikap itu? Sikap seperti Maria atau sikap seperti Marta? Gak elok Romo kalau ada tamu disuguhi anggur. Tahu anggur? Dinggurno. Tapi tamu itu datang bukan untuk mencari makan. Tamu itu datang untuk berkunjung, untuk bertamu. Maka yang harus kita lakukan adalah seperti Maria, duduk dekat Tuhan dan mendengarkan setiap kehendaknya. Tetapi seringkali kita justru memilih seperti Marta. Memilih seperti Marta, sibuk sana sini, malah nyalakan sana sini. Kok dia seperti itu, kok tega-teganya dia membiarkan saya. Padahal kalau yang kita lihat yang terpenting sudah diambil oleh Maria. Dan itu tidak akan diambil dari dia. Tuhan sendiri mengatakan kepada Marta, Maria telah mengambil bagian yang terpenting dan yang terpenting itu tidak akan diambil darinya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat ke dalam diri kita. Sebagai murid Tuhan, apakah kita sudah mendengarkan Tuhan? Sudah dekat dengan Tuhan, berada di sampingnya dan mendengarkan setiap kehendaknya. Inilah yang harusnya kita refleksikan dalam hidup kita sebagai murid-muridnya. Kalau kita sudah mendengarkan Tuhan, maka kita akan tahu apa yang harusnya kita perbuat. Kalau tidak, maka pelayanan kita jangan-jangan bukan didasarkan pada kehendak Tuhan, tetapi pada keinginan diri kita sendiri. Makanya enggak salah kalau ketika melayani tidak dihargai, tidak diakui, tidak didengarkan, tidak dipahami, yang terjadi adalah marah dan mutung, besok lagi enggak mau melayani. Karena yang dicari adalah pengakuan diri, yang dicari adalah perhatian dari saudara-saudari kita, yang dicari adalah penghormatan. Diriku yang lebih, diriku yang mampu. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, untuk apa? Untuk datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tuhan mau membasuh kaki para muridnya, apalagi kita. Tuhan mau datang untuk membawa damai, membawa pengampunan, sukacita. Dan itulah yang harusnya kita perbuat. Itu semua bisa kita lakukan kalau kita mulai dari apa? Mendengarkan Tuhan. Dalam bait pengantar Injil tadi dikatakan dengan jelas, berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Bagaimana sabda itu bisa disimpan dalam hati kalau tidak pernah didengarkan? Bagaimana kita bisa menyimpannya kalau kita saja mendengarkan tidak mau? Maka mendengarkan adalah sesuatu yang penting yang harus kita usahakan dalam hidup kita. Ketika kita mendengarkan maka buahnya akan terlihat. Buah itu harus bisa dilihat. Buah itu harus bisa dirasakan. Manis atau asam. Buah yang manis adalah buah yang dihasilkan
dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu, sebagai murid Tuhan, mari kita sungguh-sungguh membuka hati kita. Kalau hari ini kita belum mampu mendengarkan kehendak Tuhan, mari kita buka hati kita mendengarkan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya mendengarkan kehendak Tuhan? Diam, hening. Karena apa? Kalau kita melihat dalam diri kita, ketika kita berdoa yang terjadi adalah kita mengatakan semua keinginan kita. Yang mana artinya kita meminta Tuhan yang mendengarkan kita. Bukan kita yang mendengarkan Tuhan. Maka belajarlah untuk tenang, hening di hadapan Tuhan dan biarkan Tuhan bersabda. Biarkanlah Tuhan berbicara. Biarkanlah Tuhan mengatakan apa yang menjadi kehendaknya untuk kita perbuat dan kita lakukan sebagai murid-muridnya. Inilah yang harus kita sadari. Inilah yang harus kita perjuangkan. Inilah yang harus kita perbuat dalam hidup kita. Sehingga ketika kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita dapat melakukannya dalam kegiatan kita, dalam karya pelayanan kita setiap hari. Di mana kita akan terbantu untuk membawa kasih, membawa damai, sukacita, pengampunan kepada semua orang tanpa terkecuali. Dan itu akan membantu banyak orang merasakan kasih Tuhan sendiri, merasakan cinta Tuhan sendiri dalam hidup mereka, sehingga mereka juga akan terbantu untuk memuji dan memuliakan Tuhan karena melihat setiap murid Tuhan senantiasa melakukan dan mewartakan apa yang ia kehendaki. Damai, sukacita, dan pengampunan terjadi dalam hidup kita semua. Itulah kehendak Tuhan. Maka mari membuka hati dan menerima tawaran Tuhan. Tuhan telah memberikan tawaran, mengulurkan tangannya untuk mengajak kita ambil bagian dalam karya keselamatan. Jadi pertanyaan bagi Anda dan saya, maukah kita mengambil tawaran dari Tuhan? Yang Tuhan nantikan dari Anda dan saya, menerima tawaran dari Tuhan, menggenggam erat tangannya untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan ini. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.